menyapa saudara melalui video kali ini. Saya yakin dan percaya kita semua ada di dalam kuasa ilahinya Tuhan, ada di dalam lindungannya Tuhan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan sebuah topik yang menarik, yaitu kemerdekaan yang ilahi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat kata merdeka, berarti di sana ada perjuangan, di sana ada pengorbanan, di sana ada pertumpahan darah untuk membela sesuatu yang berharga supaya memiliki hak kebebasan. Demikian juga kalau kita melihat sejarah Indonesia, di mana father-father bangsa kita ini, mereka berjuang untuk memerdekakan bangsa kita. Mereka mengorbankan segalanya untuk memerdekakan bangsa kita. Mereka memperjuangkan hidup dan mati mereka untuk membela bangsa kita, untuk membuat kebebasan di bangsa kita, untuk membuat bangsa kita tidak dijajah oleh bangsa-bangsa yang lain. Maka demikian juga dalam pergumulan kita terhadap rohani kita, maka dari itu Yesus Kristus datang ke dunia untuk memerdekakan saudara dan saya dari lumpur dosa, yang dimana manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Sebab Alkitab mengatakan, jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu pun benar-benar merdeka. Ketika kita sudah dimerdekakan oleh Yesus, ketika Yesus mati di Kalvari, Dia memberikan segalanya untuk saudara. Dia memberikan hidupnya, Dia rela dicabik, Dia rela diludahi, Dia rela malahan memberikan semua apa yang Dia punya untuk membebaskan saudara dari kutu dosa itu. Tetapi manusia terkadang bergulat lagi dengan dosa, sekalipun dia sudah mengerti bahwa dirinya sudah ditebus dengan darah yang mahal dan darah yang tidak bercela sedikit pun. Mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus, mari kita mempertahankan hak kemerdekaan kita sebagai anak-anak Allah. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu. Yang saya maksudkan merdeka di dalam Yesus adalah merdeka melawan hawa nafsu, merdeka melawan dosa yang sudah pernah terjadi di masa lalu, dan kita ubah supaya kita memiliki hidup yang baru, yang sama dan segambar dengan Yesus Kristus. Maka ketika Yesus Kristus menebus saudara, memerdekakan saudara, jangan kita salah gunakan kemerdekaan itu. Ketika kita salah gunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka kita kehilangan apa yang menjadi bagian hidup kita sebagai orang percaya. Saya yakin dan percaya ketika Indonesia merdeka, ada banyak hal yang harus dikorbankan dan harus diubah sedemikian rupa supaya bisa mempertahankan kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh pahlawan bangsa ini. Demikian juga iman kita sebagai orang percaya, kita harus berjuang terus-menerus untuk melawan hawa nafsu kita. Sebab Alkitab berkata, roh itu penurun tetapi daging lemah. Jangan kita membuat sebuah alasan spekulasi bahwa roh itu penurun tetapi daging saya yang lemah. Maka saudara, tugas kita, orang yang sudah dimerdekakan, kita harus melawan daging kita supaya tunduk di dalam roh. Ketika Yesus memerdekakan saudara, Dia membuat sesuatu yang baru dalam hidup saudara. Dia merestorasi hidup saudara dan saya, sehingga hidupmu, hidup saya, hidup kita semua menjadi lebih berharga, kembali kepada citra diri kita yang semula sebagai anak Allah. Ketika saudara menyadari bahwa ada satu pribadi yang sudah berkorban bagi hidup saudara, maka saya yakin dan percaya hidup kita, hidup saya, hidup semuanya harus berubah, harus mengalami perubahan, harus mengalami perubahan pemikiran supaya kita mengerti bahwa kita hidup, kita ada karena anugerah Tuhan. Kita dibebaskan dari dosa karena anugerahnya Tuhan. Kita dibebaskan dari segala belenggu yang mengikat kita karena kasihnya Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah ditebus dan kita diubahkan menjadi duta-duta kerajaan Allah. Duta kerajaan Allah berarti hanya orang-orang yang sudah dimerdekakan
dimerdekakan, yang sudah bertobat, yang sudah mengalami lahir baru, yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sebab ketika kita merdeka, maka kita bisa menjaga mulut, kita bisa menjaga semuanya. Karena kenapa kita bisa menjaganya? Karena kita takut kepada Yesus yang sudah memerdekakan kita. Kita takut kepada Tuhan. Sebab ketika kita takut akan Tuhan, maka saya yakin dan percaya kemerdekaan ilahi itu menjadi bagian hidup saudara dan saya, menjadi milik saudara dan saya, menjadi kepunyaan saudara dan saya. Maka jangan sia-siakan pengorbanan Yesus Kristus, sebab Yesus menebus saudara dengan darah yang mahal, dengan pengorbanan yang sempurna. Karena saudara dan saya begitu berharga. Tuhan memberkati.